Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi global dan regional atau kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi, pada saat itu kan dunia sedang terjadi yang namanya Perang Dingin, di mana terjadi antara blok barat dengan blok timur. Blok barat itu adalah Amerika Serikat dan blok timur itu adalah Uni Soviet. Nah, makanya beranjak dari hal sana, meskipun itu tidak menjadi salah satu faktor utama, Indonesia bergabung dan menyatukan dirinya dalam berbagai organisasi yang berada di dunia. Nah, yang pertama itu adalah GNB atau Gerakan Non-Blok. Jadi, organisasi pertama yang pencetusnya itu adalah Indonesia adalah membuat sebuah organisasi gerakan non-blok di mana berkaca kepada beberapa peristiwa yang terjadi di dunia yang seperti kata ibu tadi, dunia itu sedang mengalami yang namanya perang dingin antara blok Amerika dengan blok Uni Soviet. Nah, perang dingin ini juga terjadi karena dua negara yang menang dalam perang dunia kedua gitu. Jadi terjadilah yang namanya perang dingin. Nah, oke. Gerakan non-blok ini berawal dari yang tadi perang dingin, terus sebetulnya GNB ini juga berawal dari adanya konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada saat itu. Jadi intinya, kalau GNB itu adalah gerakan yang dilakukan oleh negara-negara yang baru merdeka dan mereka itu menginginkan perdamaian yang ada di dunia. Nah, dari namanya juga adalah gerakan non-blok. Maksudnya di sini adalah tidak berpihak kemanapun. Jadi Indonesia itu dia ingin memilih jalan tengah. Jadi Indonesia tidak akan memihak ke pihak Amerika Serikat atau ke pihak Uni Soviet pada saat itu, pada saat terjadinya Perang Dingin. Nah, negara mana saja sih yang sebagai pelopor gerakan non-blok? Ada negara India, ada negara Ghana, Mesir, Indonesia, dan Yugoslavia. Perwakilannya siapa saja? Nanti bisa kalian cari. Jadi intinya latar belakang diadakannya gerakan non-blok ini adalah berawal karena penolakan Indonesia untuk keterlibatannya dalam Perang Dingin. Dan yang kedua yang tadi seperti ibu bilang, bagi negara yang baru merdeka, mereka menginginkan yang namanya perdamaian dan tidak mau lagi yang namanya terjadi kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Jadi mereka menentang yang namanya segala bentuk penjajahan gitu. Jadi gak mau terjajah lagi. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya. Untuk selanjutnya itu adalah seperti yang ibu tadi bilang, kalau misalkan gerakan non-blok ini berawal dari konferensi Asia Afrika, di mana dalam isi konferensi Asia Afrika ini juga menanamkan yang namanya itu keadilan dan anti penjajahan dan lain sebagainya. Makanya dari KAA ini berlanjutlah yang disebut gerakan non-blok gitu. Nah, GNB juga memiliki beberapa prinsip. Prinsipnya bisa kalian baca di sini ya. Gitu. Dan akhirnya gerakan non-blok ini sampai hari ini masih aktif. Next adalah ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi mungkin hal ini kalian sudah pernah dengar ya, dari SD juga udah digembor-gemborkan mengenai negara-negara pendiri ASEAN, di mana negara pendirinya itu ada 5 pendiri dan anggotanya ini adalah seperti ini. Jadi intinya pembentukan ASEAN pada tahun 1967 ini adalah untuk memajukan negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang budaya, dan lain sebagainya gitu. Nah, intinya kalau ASEAN seperti itu. Nah, kalau pendiri ASEAN ini adalah ada 5 ini. Oke. Selanjutnya itu adalah OKI, Organisasi Konferensi Islam. Jadi, berawal dari perkumpulan 24 negara yang mayoritas Islam, mereka menyebutkan bagaimana kalau misalkan kita membuat sebuah organisasi untuk menghimpun negara-negara yang mayoritasnya Islam.
Jadi intinya Oki ini adalah tujuannya untuk melindungi kepentingan dunia muslim dan juga untuk mempromosikan perdamaian internasional. Nah, ternyata Oki ini juga merupakan organisasi terbesar kedua setelah PBB, di mana negara-negara anggotanya itu tersebar melalui 4 benua besar, yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Gitu. Jadi intinya resolusinya itu adalah adanya kerjasama untuk beberapa aspek dan akhirnya OKI ini lama-kelamaan diganti namanya menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Nah, ternyata OKI ini berawal adalah karena pas pertamanya itu melihat Masjidil Aqsa yang ada di wilayah Palestina itu dia dibakar oleh turis yang dari Australia. Jadi latar belakang terjadinya atau pembentukan OKI ini adalah untuk melindungi sebuah negara atau semua negara yang mayoritasnya Islam. Salah satunya itu adalah penyelesaian konflik Palestina di dunia saat ini juga gitu. Nah, dulu itu pernah Masjidil Aqsa itu dibakar oleh salah satu turis yang berasal dari Australia, dan akhirnya turis tersebut akhirnya ditangkap, dan alasan yang membuat turis itu membakar Masjidil Aqsa adalah dia menganggap katanya saya ingin cepat-cepat menurunkan Yesus Kristus kedua untuk datang ke bumi, karena katanya menurut kepercayaan mereka ketika Masjidil Aqsa sudah runtuh dan digantikan oleh kuil dan dikuasai oleh negara-negara Yahudi, maka Yesus Kristus katanya akan datang ke dunia gitu. Makanya alasan klasik dari orang Australianya itu tidak masuk akal tuh. Nah, jadi dari pembakaran Masjidil Aqsa menyebabkan orang-orang Islam di dunia untuk mendirikan OKI untuk melindungi negara-negara yang mayoritasnya Islam. Dan kantor OKI ini juga berada